Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beredar video kakek Syakur, kakek tua yang penuh dengan kontroversi, di mana dikabarkan beliau ini akan dilaporkan kepada pihak kepolisian karena banyaknya statement beliau ketika berceramah di sana-sini, kemudian menyinggung kaum muslimin. Kita simak dulu videonya. Maka pantas disebut kiai atau tidak. Namun yang jelas, beberapa hari yang lalu ada sebuah ceramah. Ceramah itu disampaikan oleh yang disebut Kiai Abdul Syakur Yasin. Dia profesor katanya, MA dan MA. Dia menyampaikan ini sebenarnya sangat sesat dan menyesatkan. Sebelum saya membacakan item yang dibawakan oleh yang katanya kiai tersebut dari Mabes Polri atau diundang oleh Mabes Polri, dan yang undang katanya Menek Menteri Agama, ya, dan terang-terangan menghina Rasulullah, menghina Islam, tentu juga menghina Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Rasulullah itu adalah Nabi terakhir, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon izin kami akan membacakan beberapa item ya, yang disampaikan oleh saudara kiai tersebut itu Abdul Syakur Yasin MA. Ya, Abdul Syakur MA. Moderasi beragama di Mabes Polri, ya, undangan Menek ya. Dalam ceramah durasinya 54 menit atau 1 jam kurang lebih, menyampaikan beberapa hal di sini. Itu di depan Polri dan ASN. Pertama, dia mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah merasa benar. Pertama itu, poin-poin. Yang kedua, bahwa kalimat tauhid adalah kalimat persatuan, bukan kalimat la ilaha illallah. Kedua. Dan yang ketiga, bahwa kalimat la ilaha illallah jadi kunci masuk surga. Ini dianggap tidak masuk akal. Dianggap tidak masuk akal. Yang keempat, bahwa Islam belum sempurna dan tidak pernah sempurna. Keempat. Yang kelima, bahwa setelah wafat Nabi Muhammad SAW ada konflik berdarah, berebut kekuasaan antara Abu Bakar radhiyallahu dan Ali radhiyallahu hingga terjadi pertumpahan darah sampai saat ini. Luar biasa ini. Dan yang keenam, bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai berondong saat kawin dengan Sayyidah Khadijah RA yang seorang ibu. Ingat, Nabi Muhammad dianggap berondong. Yang ketujuh, bahwa Sayyidah Khadijah radhiyallahu pengikut Nasrani dengan bukti tidak mau dimadu, artinya anti poligami katanya, dan berkonsultasi ke pendeta Nasrani namanya Malukut bin Naufal. Yang kedelapan, luar biasa ini, ya ini luar biasa, bahwa Sayyidina Umar radhiyallahu seperti Hitler dan Nazi yang mengusir habis Yahudi. Luar biasa nih kiai ini. Yang kesembilan, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak membawa agama baru, tapi membawa sekte baru Nasrani dari agama Nasrani. Waduh, ini bahaya ini. Yang ke-10, bahwa agama memang berbeda katanya, tidak sama katanya, tapi agama mana yang masuk surga itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, prerogatifnya Allah lah, kira-kira begitu. Sehingga umat Islam tidak boleh mengklaim surga. Luar biasa ente kiai. Yang ke-11, bahwa Islam, Yahudi maupun Nasrani asal beramal soleh masuk surga. Sehingga tidak usah ada agama yang mengklaim surga, katanya ini. Yang ke-12, bahwa makna kafir adalah gelap mata, hasud, bakil, takabur, tidak bersyukur, dan lain-lain. Apapun agamanya jadi kafir, jangan dimaknai orang di luar Islam. Yang ke-13, bahwa gambar Yesus ada di dalam Ka'bah serta dijaga dan dilindungi oleh Nabi Muhammad SAW. Wah, luar biasa nih kiai ini. Yang ke-14, itu yang ke-14, dan bahwa yang ke-14, malaikat itu bodoh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada para malaikat, jangan banyak bacot. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, dan apa yang disampaikan oleh kiai tersebut yang sudah namanya sekarang lagi viral,
Menurut saya dan menurut umat Islam, kalau benar 14 ini yang disampaikan jelas, maka menurut saya sudah murtad orang ini. Dan tentu saya kira tanpa harus ada laporan, Mabes Polri sudah bisa melakukan langkah. Jadi ini bukan cuma pada pasal 156A saja, tapi ini juga sudah mengandung kebencian. Jadi undang-undang ITE itu sudah bisa masuk di dalamnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, klarifikasi, entah kapan waktunya kita akan atur. Kita akan mencoba untuk mendatangi Mabes Polri dengan mengklarifikasi, tidak ada maksud lain. Tidak ada maksud lain. Kami menghormati Mabes Polri, tapi tolong juga kalau sudah menyentuh hal-hal yang sangat sensitif, apalagi masalah penghinaan terhadap Allah, Rasulullah, agama, tolong disikapi. Maksud saya begitu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memang sejauh ini statement-statement yang dikeluarkan oleh Kakek Syakur ini cukup banyak menuai kontroversi, dan Anda bisa menyimak video-video yang beredar dari Kakek Syakur, terutama di kanal YouTube, di mana statement-statement yang dikeluarkan untuk agama Islam ini cukup banyak yang sangat aneh dan nyeleneh. Sehingga terkadang timbul pertanyaan, kok orang-orang seperti ini ada yang mau menjadi jamaahnya? Ada yang mengundang untuk berceramah. Tapi ketika melihat realita kaum muslimin di sekitar, kita kembali berpikir wajar apabila orang-orang seperti ini masih dipercaya untuk berceramah. Masih ada yang mau menjadi jamaahnya. Karena apa? Karena memang begitu banyak kaum muslimin yang mereka ini buta akan ilmu agama. Kebanyakan mereka hanya ikut-ikutan, ya, dan diperparah lagi dengan banyaknya orang-orang yang ditokohkan sebagai tokoh agama. Ketika ceramah yang dikedepankan hanyalah guyonan, miskin ilmu. Oleh karenanya kaum muslimin, kita ini harus berhati-hati, harus jeli kepada siapa kita harus belajar agama. Dinukilkan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala bahwasanya ada seorang tabi'in, yaitu Muhammad bin Sirin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Inna hadzal ilma dinun, fangzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu adalah bagian dari agama. Oleh karenanya perhatikanlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Dan kami nasihatkan kepada kaum muslimin, ambillah ilmu kepada mereka, para ulama, para asatidz, yang mereka mengajarkan Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salafus soleh. Yang mereka mengajarkan kemurnian agama Islam, mengajarkan tauhid, mengajak untuk meninggalkan segala bentuk kesyirikan, mengajarkan sunnah, dan mengajak kita untuk meninggalkan segala bentuk perbuatan bid'ah, amaliyah bid'ah. Yang mereka mengajak kita agar menjaga kemurnian agama Islam, menjaganya agar agama Islam ini, syariat Islam ini tidak dikotori oleh syariat-syariat selain syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang kami sampaikan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.